Selamat datang di acara Indonesia Banget. Di acara ini kita akan membahas kelakuan-kelakuan orang Indonesia yang sudah melekat mendarah daging menjadi budaya Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan membahas orang-orang yang kalau naik motor mereka sambil merokok. Kenapa? Kita akan cari tahu kenapa. Kenapa mereka se-urgent itu harus merokok di jalan. Dan juga kita akan melihat apakah dampak negatifnya kepada pengguna jalan lain, kepada lingkungan, dan kepada agama, nusa, dan bangsa. Oleh karena itu, kali ini reporter saya sudah hadir di lapangan untuk mencari para pemotor yang merokok di jalan. Silakan, Bapak Ibu. Terima kasih rekan muslim yang di studio dan pemirsa. Sekarang saya sedang ada di jalan. Ini saya mewawancarai orang yang sedang merokok sambil naik motor. Mas, ngapain mas ngerokok sambil naik motor mas? Nggak boleh, itu melanggar peraturan mas. Saya habis makan, asem mas, wis mangan orang udut kan kurang mantep lah atau apalah tuh kata orang tuh. Ya tapi nggak boleh, peraturannya tuh nggak boleh ngerokok sambil naik motor. Ya, mas, lu kayak nggak pernah ngelanggar aturan aja sih di sini. Lah, Biasa aja lah. Saya pernah ngelanggar peraturan tapi saya nggak ketahuan. Situ kan ketahuan tuh, semuanya tahu. Ya mas, ini masih biasa lah, maksud saya sibuk, saya nggak ada waktu lagi buat bakar rokok gitu. Tapi mas itu mengganggu semua orang di sekitar mas itu kalau ngerokok sambil naik motor. Siapa mana orang saya ngerokok sendiri? Siapa yang keganggu sih sama rokok saya? Nggak ada mas. Wah ini nih, namanya nggak update sama sekitarnya. Nih tuh liatin. Tuh. Ini keganggu semuanya sama masnya nih. Gara-gara api rokok tuh semuanya tuh kena tuh matanya tuh. Udah, sini ikut saya aja ke dalam. Ayo ikut saya. Pak, Ikut. saya ada urusan lain pak, motor saya nggak ada yang jagain itu. Ada ntar, lu tinggal bayar tukang parkir. Ayolah, Bagaimana sih? Udah, males pak, begini pak. Ada. Ya. Wah, ini nih bara rokoknya nih kena ke mata saya. Kacau. Udah, sana ikut. Pemirsa, ayo kita ke studio. Kita hakimi dia. Oke pemirsa, kali ini di Indonesia Banget kita sudah kehadiran salah satu OB alias orang bangsat yang kerjaannya merokok di motor. Saking bangsatnya orang ini, reporter kami saat menginterview dia saja kena efeknya. Bapak Ibob, Ya. Anda terkena abu rokok saat menginterview orang yang merokok di gimana? Ketika saya akan membawa dia kepada kebenaran di dalam interview ini, Dan Anda kena dampaknya? saya kena dampaknya dia abusive banget. Wes. Saya nggak bisa, saya kayak gini nih dapat kesakitan itu secara fisik dan mental health loh. Iya. Mental healthness ya? Iya, saya kena nih kayak gini. Iya. Ini adalah akibat Anda dengan Bapak Oza. Begini Pak, itu kan Kenapa? resiko pekerjaan Bapak sendiri kan menjadi reporter seperti itu. Lagi pula sebenarnya merokok di motor. Pembelaan Anda? Kenapa Anda harus merokok di motor? Begini Pak, pertama merokok di motor itu culture sebenarnya. Culture. Benar. Dan kita tuh tergabung di komunitas Pak, ya kan? Komunitas motor. Iya, perokok kendaraan Indonesia gitu. Memang nggak kita singkat nama komunitasnya. Lurus perokok kendaraan Indonesia. Oh. Gitu. Perokok iya. kendaraan Indonesia. Dan kalau Bapak mau kalau mau tahu ya sebenarnya tujuan kita tuh mulia sebenarnya Pak, kalau saya boleh jujur. Bagaimana mulia? Nah, ini korbannya ini. Kena dampaknya. Ini. Pertama, ini untuk keamanan juga. Kenapa Anda merasa merokok di Safety. motor tuh aman? Kenapa? Jadi kita sudah riset ya kan. Ya. 98% motor kecelakaan itu dalam keadaan tidak merokok. Sekarang kita ke ahli kimia. Ahli fisika. Oke. Dia lulusan dari kampus terkenal disingkat BINUS. Oke. Dia juga sudah S2 apa S1 Anda? Saya S. Apa? S berapa Pak? Apa? S4. Kamu itu S atau les S? S4 saya.
S4. Oh, S dia untuk udah itu. Jadi mempertanyakan untuk siapa. Oh, S4. Iya, karena Oh. untuk masyarakat. Oh iya iya. Saya Ini ini- S4. Kritis ini. Ya, jadi bukan Samsung Anda ya. Bukan. Tapi yang jelas Anda adalah ahli fisika. Ah, Iya. Jadi kita sudah menghadirkan ahli fisika di sini untuk mempelajari gaya dari orang merokok. Abunya saat diketik. Anda kalau boleh tahu mengetiknya gimana? Diketik. apa? Disentil. Iya. Disentil, diketik. Diketik, disentil. Itu gaya apa tuh kalau bisa dijelasin? Itu ada Pak, Meta Sky Mirror. Oh, Meta Sky Mirror. Meta Sky Mirror. Jadi saya lihat ketika dia sedang mengangkat yang namanya itu menjampit dari sebuah rokok Ya. di jalan. Boleh ada rokoknya nggak? Boleh Oke, dia. oke. Contoh. Contoh nih, untuk contoh Boleh, ya. boleh. Ada Ini rokok. contoh Ada dong. rokok nih. Ini Wah, untuk ini contoh aja. bener maniak Contoh. nih. Coba. Apa misalnya ada orang di belakang. Nanti kita akan Iya. perjelaskan ke dia. Ya. Nah, ketika nih sedang Diketik. di jalan, otomatis Di- datanglah angin Ya. yang namanya Sky. Angin Sky. Bebe, bisa. Win, Angin win, Sky. win, Win. 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 Ya. Win. Pencampuran antara angin dan pandangan itu disebut Sky. Oke. Nah, oke siap. Yang namanya mata itu kan ketika sedang ditutupi oleh helm, Ya, itu kan kerasa kayak ngeliat digital. bisa. Bisa, karena Jangan ada yang memata. Ini ahlinya. Ini ahli. Karena itu Oke. Media, ada medianya gitu ya. Media. ada medianya. Iya, iya. Seperti halnya yang sudah canggih sekarang ini metaverse atau ini. Nah, makanya saya bisa disebut meta manual. Soalnya dia langsung berhadapan melihat hal yang benar-benar nyata, bukan yang visual. Ya. Nah, jadi Meta Sky Mirror, Bisa mirrornya- cepat nggak? Oke, Meta Yang Sky. saya tanyakan, bagaimana hukum fisikanya itu bagaimana? Hukum fisika. Abu rokok di depan Iya. bisa kena ke belakang itu Iya. bagaimana? Apakah Anda bisa menjelaskan? Karena sama-sama berlawanan, mirror. Yang pertama, seharusnya abu dibuang otomatis kalau misalnya nggak kena angin, dia akan jatuhnya ke depan. Ini tiba-tiba ke Ke belakang. belakang itu gaya Berlawanan. apa namanya di fisika? Gaya. Di fisika itu namanya gaya osteomos. Secara gaya osteomos akan kena ke belakang. Akan kena ke belakang. Berapa Karena apa? kecepatan? Percobaan-percobaan. Oh, percobaan Yang apa? namanya MOS itu kan percobaan-cobaan. Otomatis dia mencoba-coba untuk mengeluarkan abu. Tak. Ya. Oke, nanti kita akan lanjut dengan pendapat dari ahli fisika dan kita akan praktekkan. Langsung aja kita sekarang kembali ke salah satu ahli juga. Dia adalah aktivis lingkungan dari Purple Peace. Ya, ya. Jadi diam dulu tangannya. Anda tidak boleh interupsi. Perkenalkan nama saya Jin Kazama Hasibuan. Ya. Oke. Jadi Ya. saya memang akhir-akhir ini, terutama kurun waktu 2 bulan terakhir ini ya. Ya. Jadi saya fokus mengamati perilaku atau tingkah laku perangai orang-orang di jalan, Ya. terutama yang perokok. Oke. Saya lebih concern di satu ini sambil naik motor. Ini saya, ini saya, Berbahaya sekali ya. iya saya kebenciannya itu sudah level Strata yang paling Tertinggi. tinggi banget karena Kebencian Anda terhadap pemotor yang itu iya merokok. karena kelasnya udah kelas berapa nak? enggak, pokoknya udah level Tinggi ultimate. lah, tinggi. Ya, karena satu ya, rokok yang naik motor itu satu membahayakan pengguna lain tentu saja. Ya. Terus motornya sendiri, motor si perokok, si pengendara yang merokok itu juga mengakibatkan polusi apa namanya? Hirupan. Apa? Polusi- Polusi aroma. Polusi bau, Polusi polusi. aroma. Oke. Iya, iya. Motornya itu sendiri Iya. ya. Ya. Sendiri. Yang dari knalpot Knalpot, Oke. sama abu rokok. Aroma. Itu ada double-double tuh. Aromanya itu Oke. Kimiawi yang Tercampur. terintim. Memang apa dampaknya bagi lingkungan ini apa? Satu, Apakah ya. orang akan susah bernafas? Itu pasti Ya. kualitas udara akan terganggu. Dan kalau nggak salah pada lapisan ozon juga menipis. Betul. Selain karena freon yang di AC itu, Freon. bahaya dari kepulan-kepulan asap rokok itu juga memperparah ozon Oke, oke. dan Berarti bangsat-bangsat seperti ini setara freon AC berarti. iya harus freonnya dikurangi dan si perokok ini
nggak apa-apa dibanyakin. Bagaimana? Iya. Anda yang konsisten dong. Anda mendukung. Sorry. Anda dari aktivis lingkungan loh. Oke, sekarang kembali kepada korban yang mengalami langsung percikan tadi. Iya. Bagaimana rasanya saat kena abu rokok itu? Sebenarnya itu karena panas itu tidak bisa terhindari ya. Oke. Jadi ketika dia sedang bukan hanya abu, ini yang saya ingatkan dari Ada tadi. baranya kalau nggak salah. Kita hanya Oke. berbicara mengenai abu, tapi yang penting itu kan bara. Oh. Jadi rasanya itu yang panas adalah baranya. Iya, yang panas Oke. adalah baranya. Itu yang mengganggu kepada orang-orang juga, terutama lagi asap tadi yang sampai kepada hidung orang Iya, juga. iya. Dan saya mau saya sebagai jurnalis, Iya. tadi mengutarakan data itu tidak spesifik. Dari mana Anda mendapatkan data seperti itu? Iya, kan Anda bilang tadi Iya. orang kecelakaan biasanya nggak merokok. Iya, Betul, tapi betul. Iya. 90 dari ini kan saya dari data jurnalistik Iya. ya. juga. 98% dari orang-orang yang Merokok di jalan? yang kecelakaan itu dia mengantongi rokok. Berarti dia juga adalah perokok. Iya. Nah, itu juga iya, harus iya. menjadi perbincangan gitu. Jangan hanya yang tidak merokok. Jadi ya. solusi dari kecelakaan adalah kalau Anda bawa rokok segera dibakar. Bakar aja, jangan ada lagi. Jangan dikantongin. Iya, karena nanti kan nggak konsentrasi. Aduh, kapan saya mau Jadi- merokok ya? Kapan saya mau merokok ya? Itu nggak konsentrasi. Sebenarnya saya tidak bertanggung jawab, Pak. Ya. Misalkan kecelakaan dan mengantongi rokok. Ya. Berarti itu bukan anggota komunitas saya. Oh. Karena kalau komunitas saya memang kita Pasti bakar ya. enggak, kita merokok spesifik hanya di atas motor aja. Sehari-hari di tongkrongan, di rumah kita nggak ngerokok justru. Kalau kita jadi misalnya habis makan nih, Iya. nah saya harus naik motor dulu. Rokok Meskipun nggak sebatang. kemana-mana. Meskipun Harus nggak kemana-mana? Harus kemana-mana, jalan. Demi merokok. Demi merokok, baru sih pulang lagi ke rumah. Itulah komunitasnya begitu. Wah, ini nih. Ternyata bukan micin yang bikin bodoh, nikotin ternyata bikin bodoh ternyata. Iya. Karena bapak ini harus naik motor biar merokok karena dia sudah bersumpah pada komunitas apa tadi? Perokok kendaraan Indonesia. Perokok kendaraan Indonesia yang tidak boleh disingkat. Oke, nggak boleh. sekarang langsung Saya aja nggak singkat, kita akan praktekkan sedikit dari ahli fisika gimana sih cara merokok di jalan yang benar agar tidak menimbulkan korban. Silakan. Nah. Apa yang mau Anda praktekkan? Nah, di sini nih. Kayak kacang sukro. Oh, taruh situ. Taruh di sini, bro. Jadi ntar kan dikaretin. Setiap ngerokok, otomatis kita nggak usah pegang. Oke. Gini. Lepas. Itu nanti akan mengikis dengan sendirinya, nggak usah ditepak-tepak. Otomatis kiri kanan itu nggak akan Ke kena. sini tapi. Ke sini. Tapi yang saya tekankan, nanti kan dikasih kaca. Ya. Untuk keamanan ketika Kaca. misalnya ada Oke. abu juga nggak jadi masalah, Terus Pak. Nanti akan kena asap ente mau ente buang kemana? asap. Nanti kan pakai yang kaca ini, Pak. Ya asap kan tetap ke kiri kanan dong kalau asap. Belakang tetap kena asap dong. Oke, terima kasih. Terima kasih. Itu teori saya, Pak. Nah, Sudah. yang salahnya orang Indonesia, kenapa dia istilahnya pada jadi korban? Karena yang di belakang itu pada nggak pakai helm. Oh, pesawat orang juga, Pak. Makanya. Pesawat Iya, Jangan iya, iya. benar. Oke, jadi yang salah adalah orang yang di belakang. Saya Bukan orang yang kita. merokok. Benar. Oh. Dan dia istilahnya kayak Iya, iya, ngasih iya. peringatan gitu. Lu mau aman ya pakai helm. Otomatis dia membantu keamanan Jadi- negara juga. jadi disiplin sebenarnya buat jalanan juga. Komunitas Oza ini adalah yang benar berarti. Nggak salah berarti. Nah, ada benernya. Saya lihat di sisi benernya itu ya dia di situ, Pak. Oh, yang ketika iya, dia iya, iya. sedang mengendarai motor berarti dia membela negara ini untuk menjadi warga yang tertib Membela di jalan. negara. Membela Oke, negara iya, untuk menjadi secara warga yang langsung. tertib di jalan. Jadi sekali lagi yang salah yang di belakang. Karena teman-teman kalau kita lagi naik motor di depan ada yang ngerokok, kita harus menghormati orang-orang seperti dia. Sangat Benar. menghormati. Oke, mohon maaf Pak Oza, Betul, tadi saya memang. sempat kesel sama Anda, ternyata itu adalah salah yang di Makanya. belakang. Sebelum kita akhiri, ada salah satu korban dari abu rokok. Bahkan orang ini nggak sekali dua kali, dia memecahkan rekor terbanyak terkena abu rokok. Ini dia. Wah. Ini dia. Ini adalah orang terbanyak terkena abu rokok di Indonesia. Dia memecahkan rekor. Nggak sekali, kalau Mas ini ada sekali, di luar tadi ada 2 kali, dia sudah 79 kali kena abu rokok. 78, Pak. 78 kali terkena abu rokok.
dan Anda masih tetap kena dan kena lagi. Bener, Pak. Boleh diceritain nggak? Kenapa Anda bisa terkena? Selain bodoh, kenapa Anda bisa terkena abu rokok berkali-kali? Ya karena saya senang, Pak. Oh, Passion ternyata. passion Anda terkena abu rokok. Bener sekali, Pak. Bahkan ketika saya kena abu rokok itu, saya malah nyuruh orang lagi. Oh. Kenakan saya abu rokok itu. Jadi Anda kalau di jalan tuh nyari yang lagi ngerokok? Benar sekali, Pak. Saya Oh. pokoknya pas banget gitu. Iya. Oh, berarti Anda memang kecanduan untuk terkena abu rokok. Hah? Apa itu? Rekor kena Kena abu rokok sampai sudah menyatakan dia sebagai rekor. Bahkan kemarin ada orang datang lagi, Pak. Tulis ini lagi, Pak. Ada lagi. Ada Apa tulisannya. Rekor kena abu rokok lagi dan lagi-lagi. Wah. Bertubi-tubi. Kemarin ada juga, Pak. Ada lagi. Ada lagi. Sibuk sekali Anda kemarin ya. Sibuk kali, Pak. Ada lagi. Apa itu, Rekor kena abu rokok lagi. Harusnya ini dulu. Iya. Baru yang tadi. Iya. Pak. Oh, iya. Apa lagi? Tapi apakah Anda sakit nggak kena abu rokok itu? Enggak lah, Pak. Menikmati. Menikmatin saya kena abu rokok itu, Pak. Oke, boleh kita dibuka nggak sedikit ini mata Anda? Pak, angkat dia jadi duta, Pak. Saya nggak Duta apa-apa, abu nggak rokok, usah. Pak. Duta abu rokok. Iya, Duta abu rokok. Indonesia. Biasa di Indonesia gitu kalau ada yang salah diangkat jadi duta. Akan jadi duta. Boleh nggak? Jangan di- Boleh nggak dibuka? Nggak Kaget apa-apa. nanti. Nggak apa-apa. Kita nggak akan kaget. Ya udah, Pak. Pemirsa, ini adalah moment of truth di mana orang bodoh yang terkena abu rokok berkali-kali, dia akan membuka matanya untuk pertama kali dan bertemu langsung dengan orang yang melempar abu rokok. Ada orang itu, Pak. Ada orang. Saya mau salaman. Pemirsa, dulu. eksklusif hanya di Indonesia banget. Pertemuan korban dan tersangka abu rokok. Silakan dibuka. Bapak aja yang buka. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Pelan-pelan, Pak. Hati-hati, Pak. Aduh. Aduh. Ini abu rokok, Pak. Kiri Bukan. kanan kenanya. Bukan. Bahkan masih ada rokoknya. Sampai saya bawa rokok sini, Pak. Saya kalau nggak kena abu rokok tuh nggak kurang panasnya, Pak. Sekali lagi pemirsa, dari Indonesia banget kita belajar bahwa yang salah bukan perokok. Mulai hari ini kita harus menghormati perokok di jalan. Kalau orang naik motor sambil ngerokok, kita yang harus menghindar. Tapi yang merokok, silakan Anda merokok. Mulai sekarang, merokoklah Indonesia. Merokoklah para pemotor, biar kami yang mengalah. Sampai ketemu lagi di Indonesia Banget selanjutnya. Happy birthday to you.